Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023, khususnya kompetensi teknis dan sosiokultural. Nah, hanya bocoran saja Bapak Ibu, ini adalah pengalaman dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan tes. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes, saya doakan sebelah yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Dan sebelum lanjutkan, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video di dalam channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa dukungan Bapak Ibu channel ini tidak akan berkembang. Baik, kita lanjutkan saja pada soal yang pertama, yaitu soal tentang kompetensi teknis. Soal pertama, dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Konstruktivistik, E. Mimetik. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah soal dan jawabannya. Kata kunci dalam soal di situ ada menggunakan situs-situs web yang ditawarkan oleh Bu Ida pada siswanya Bapak Ibu. Nah, di sini humanistik, kita coba dari A ya, yaitu adalah penerapan teori yang akan sangat baik bagi guru untuk dapat membuat hubungan yang lebih kuat dengan peserta didik, juga membantunya berkembang secara bebas. Nah, biasanya teori ini bisa menggunakan beberapa media pembelajaran seperti web dan internet sebagai media pendukung. Nah, dari pengertian yang ada sudah dapat dipastikan Bapak Ibu, jadi jawabannya adalah A. Humanistik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak belajar mulai bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif menurut Brunner. Tepatnya tahap A. Enaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Komparasi, E. Informatif. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B Bapak Ibu, ikonik. Nah, mari kita bedah soal dan jawabannya. Di sini kata kunci dari soal Bapak Ibu, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Nah, di sini kita artikan satu persatu dari jawabannya Bapak Ibu. Yang A, N aktif. Nah, di sini artinya menurut Brunner di sini menyebutkan perkembangan kognitif seseorang melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap N aktif, yaitu seorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Dari pengertian tersebut sudah tidak sesuai dengan soal Bapak Ibu, jadi yang A ini tidak tepat. Kita lanjutkan yang B, ikonik. Nah, di sini artinya
Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam pemahaman dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Nah, ini tepat sekali dengan jawaban kita, yaitu jawaban B, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah ditemukan jawabannya, tidak perlu kita bahas lagi ke bawahnya, karena nantinya Bapak Ibu akan ragu untuk menjawabnya. Maka kita pastikan jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan A. Prosedural, B. Teknikal, C. Metakognitif, D. Faktual, E. Konseptual. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, prosedural. Nah, di sini coba kita lihat kata kunci dari soal, yaitu pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek, Bapak Ibu. Mari kita lihat pengertian dari pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Berikut ini yang termasuk pengetahuan prosedural. Pertama, pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek. Pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek. Yang terakhir adalah pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Nah, berdasarkan pengertian yang barusan saya baca Bapak Ibu, jadi sudah jelas jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu merasa kurang paham, bisa diputar kembali videonya tentang pengertian-pengertian yang saya baca tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam gejala alam abiotik adalah A. Penyebaran hama, B. Pelangi, C. Terjadinya siang dan malam, D. Terjadinya tsunami, E. Bertiupnya angin. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, penyebaran hama. Mari kita bahas soal ini. Jadi yang termasuk gejala alam abiotik, Bapak Ibu. Jadi yang tidak termasuk ya, berarti yang bukan gejala alam abiotik. Mari kita lihat penjelasan apa gejala alam abiotik itu, Bapak Ibu. Jadi gejala alam abiotik merupakan serangkaian fenomena yang terjadi akibat benda-benda mati, seperti tsunami, bertiupnya angin, hujan, siang dan malam, serta pelangi. Nah, jadi dari pengertian yang barusan Bapak Ibu, yang tidak termasuk berarti adalah A. Penyebaran hama, karena itu disebabkan oleh makhluk hidup. Sedangkan abiotik berarti yang disebabkan oleh benda-benda mati, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini Bapak Ibu adalah tentang soal sosiokultural, di mana soal-soal ini banyak diminati dalam kolom komentar, banyak yang minta soal-soal ini Bapak Ibu. Jadi saya rangkum beberapa soal yang terbaik yang kemarin-kemarin sudah keluar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan atau melewati video ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja soal berikutnya.
konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya, merupakan definisi integritas menurut A. Nilai-nilai Kementerian Keuangan. B. Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017. C. Kamus kompetensi berdasarkan PMK nomor 219 tahun 2017. D. Peraturan Menpan RB nomor 48 tahun 2017. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, untuk soal yang ini tidak perlu saya bahas karena ini sudah jelas dan pasti jawabannya Bapak Ibu. Jangan sampai ketukar ya. Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tindakan seorang pegawai yang menginformasikan data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan, pernyataan tersebut merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan A. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan individu atau pribadi. B. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. C. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. D. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Coba Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Tidak menjanjikan atau tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Mari kita bedah soal ini, Bapak Ibu. Dalam soal, di sini ada pernyataan pegawai yang memberikan data bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini pernyataannya adalah merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan apa kira-kira? Mari kita coba lihat jawaban A. Melaksanakan peraturan atau kode etik organisasi. Nah, ini pastinya tidak sesuai Bapak Ibu. Karena di sini pegawai memberikan informasi pada orang atau lembaga yang tidak berkepentingan. Maka yang A ini tidak tepat. Kita lihat jawaban yang C dulu. Memberikan informasi yang dapat dipercaya. Nah, ini pun juga tidak sesuai dengan apa yang ada pada soal Bapak Ibu. Jadi yang C ini pun kurang tepat. Sedangkan yang D, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Nah, ini pun juga kurang tepat saya rasa Bapak Ibu. Karena di sini pegawai tersebut memberikan atau memberi informasi data yang bersifat rahasia, maka bukan tingkah laku yang sesuai dengan perkataan. Karena di sini ada kode etik organisasi biasanya jika itu dalam organisasi. Maka yang D ini kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban B. Tidak menjanjikan atau tidak memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, ini adalah baru pernyataan yang sesuai berdasarkan soal. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya.
C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Mari kita bedah soalnya, Bapak Ibu. Di sini, jika Anda menemukan inventaris kantor yang rusak, apa sikap Anda? Nah, di sini kita lihat jawaban A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Nah, intinya pada jawaban A ini kita tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa berkata jujur dengan apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Maka jawaban A ini tidak tepat. Kita lanjutkan ke jawaban B. Saya akan memberitahu rekan saya. Ini pun saya rasa kurang tepat karena tidak seharusnya memberitahu rekan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita memberitahu pada atasan atau pada pihak yang berkepentingan atau yang memang di faknya itu, Bapak Ibu. Maka yang B ini pun kurang tepat. Kita lihat jawaban C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan. Nah, dengan jawaban C ini, maka kita seolah-olah yang berwenang atas segala yang ada di kantor tersebut. Maka yang C pun kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, ini baru tepat, Bapak Ibu, karena kita melapor pada orang yang memang pada faknya atau yang berwenang dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan di kantor dengan patut dan tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Pernyataan tersebut adalah contoh perilaku yang selaras dengan A. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan individu pribadi. B. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. C. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. D. Jawaban salah atau semua jawaban salah ya Bapak Ibu. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan individu pribadi. Nah, ini jawabannya yang A, Bapak Ibu. Mari kita bedah soalnya. Di sini, kata interaksi dengan rekan kerja dan atasan di kantor dengan patut dan tidak melanggar norma, Bapak Ibu. Nah, intinya dari pernyataan tersebut, contoh perilaku yang selaras yaitu adalah, kita coba lihat yang A. Jawaban ini saya rasa sama dengan jawaban nomor 6 Bapak Ibu. Jadi untuk tiap poinnya tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi sudah saya jelaskan pada nomor 6. Jadi berdasarkan pernyataan pada nomor 8 ini, maka yang paling sesuai adalah melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan individu pribadi, Bapak Ibu. Karena di sini ada kata yang tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Nah, maka paling sesuai jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sehingga nanti saat ujian Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam menjawabnya. Dan saya doakan semua yang akan melaksanakan ujian tes P3K tahun ini lulus dengan nilai yang sangat memuaskan sehingga nantinya Bapak Ibu semua bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.